Shalom, selamat pagi jemaat pos pelayanan Gemim di Jakarta Selatan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, marilah kita datang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami lagi nafas kehidupan di hari yang baru ini Tuhan. Dan kami mau mengawali hari ini Tuhan dengan belajar akan firman-Mu. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa, untuk kami boleh mengerti dan boleh memahami apa yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah Kita adalah milik Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Paulus ingin meluruskan pemahaman jemaat Roma tentang kehidupan beriman, bahwa beriman kepada Yesus Kristus sekalipun kita datang dari latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda, harus menjadi satu di dalam Kristus. Oleh karena sekalipun orang Kristen di Roma dalam keberagaman, tetapi mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Paulus menegur jemaat karena pertentangan yang terjadi dalam jemaat pada waktu itu. Jemaat saling menghakimi, saling menghina, dan bahkan saling menolak satu dengan yang lain atas keyakinan yang berdasarkan latar budaya dan tradisi. Seakan mereka bukan bagian dari tubuh Kristus, Kristus yang satu sebagai kepala gereja yang telah mati dan bangkit bagi manusia. Hal ini tentunya tidaklah benar, karena sebagai seorang pengikut Kristus, jemaat tidak hidup untuk dirinya sendiri, dan bahkan mati pun tidak untuk dirinya sendiri. Orang Kristen hidup untuk Tuhan, juga mati untuk Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Baik hidup dan mati kita ada dalam kesatuan sebagai milik Tuhan. Karena itu, kehidupan persekutuan atas dasar keyakinan kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan manusia harus menjadi motivasi dasar orang Kristen. Jemaat diingatkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain juga, demi kepentingan bersama dan bagi kemuliaan nama Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perenungan hari ini menjelaskan bahwa orang percaya adalah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, maka kita harus mengabdi kepada Sang Pemilik atau menjadi abdinya, melakukan dengan taat dan setia yang dikehendaki dan diinginkannya. Dalam hal perbedaan yang menimbulkan perselisihan dan pertentangan, maka ukuran kebenaran bukan pada hal yang bersifat lahiriah dan pribadi atau kelompok, tetapi iman kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk keselamatan manusia dan dunia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus,
Sebagai abdinya, kita harus selalu menggunakan firman-Nya sebagai ukuran kebenaran dan menempatkannya sebagai hakim yang adil. Tugas kita adalah menghadirkan damai sejahtera. Rasul Paulus menegaskan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, "Pembalasan itu adalah Hakku, Akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Tempatkan Tuhan sebagai pemilik hidup, firman-Nya sebagai ukuran kebenaran, dan serahkanlah penilaian serta penghakiman di tangan kedaulatan-Nya Tuhan. Hindarilah konflik dan perdebatan karena perbedaan kebiasaan, tradisi, dan kebudayaan. Sejauh hal-hal itu tidak menyangkal kedaulatan Tuhan atas hidup kita, maka kita lihat semua perbedaan sebagai kekayaan, anugerah Tuhan yang tentunya patut untuk kita hargai. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa Sorgawi, oleh kuasa-Mu, tolonglah kami sebagai milik-Mu untuk menyadari perbedaan adalah anugerah yang patut dihargai. Kiranya iman kami diteguhkan agar menjadi abdi-Mu yang taat dan setia, mengusahakan kepentingan bersama, bukan hanya diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan-Mu. Kami sebagai anggota jemaat Pos Pelayanan Gemim di Jakarta Selatan yang dipersatukan dengan segala macam latar belakang dan perbedaan kami, Tuhan, biarlah kami boleh menjadi satu kesatuan dalam pelayanan ini, bahu-membahu membangun jemaat ini, Tuhan, sehingga nama-Mu yang senantiasa akan disembah dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap program-program kerja, kegiatan-kegiatan ibadah, dan kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan di jemaat ini, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan turut campur tangan. Kiranya Tuhan berkenan dan membuat segala sesuatunya boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi setiap kami yang akan beraktivitas di sepanjang hari ini, Tuhan. Sebagai apapun tugas pekerjaan kami, Tuhan, kami yang bekerja sebagai mahasiswa yang bersekolah atau apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Bagi anggota jemaat-Mu, Tuhan, yang saat ini sedang merasakan sakit, kiranya Engkau yang turut campur tangan, memberikan kesembuhan dan memberkati, Tuhan, agar boleh segera dipulihkan beraktivitas sebagaimana mestinya, Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, ini ungkapan syukur kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kita sepanjang hari ini dalam kita menjalani tugas, aktivitas, dan pekerjaan kita. Selamat beraktivitas, selamat bekerja dan berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.